Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah berita terbaru terkait kabar yang ditunggu-tunggu honorer 4 kondisi terbaik pelamar P3K Guru 2022 yang otomatis mengisi formasi tanpa mengalami pengurutan nilai dan kategori. Ya, berlaku di pelamar prioritas guru Bapak Ibu ya, pelamar prioritas 1 ya, yang terdiri dari THK 2 yang lolos passing grade, kemudian guru honorer negeri yang lolos passing grade, kemudian lulusan PPG yang lolos passing grade, dan tentunya guru honorer swasta yang lolos passing grade. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kita berdasarkan di lini masa yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami, bahwasanya Kemendikbudristek berusaha untuk mendorong Pemda untuk mengajukan formasi semaksimal mungkin agar nantinya kuota 193.994 yang lolos passing grade itu bisa terakomodasi di tahun ini, tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemdikbudristek ya, bahwasanya nantinya di bulan Juni Juli ya, nantinya itu Kemendikbud akan mengundang beberapa Pemda untuk menghadiri rakor teknis Panselnas ya, tentunya bersama dengan pemerintah daerah yang dimulai hari ini ya, tanggal 18 Juni tahun 2022. Ini kan sudah bulan Juni. Kita posisinya berada di bulan Juni. Di bulan Juni kemarin itu ada sosialisasi Permenpan RB, dan di bulan Juni juga dimulai dengan adanya rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana memaksimalkan kuota formasi yang sudah disiapkan Kemendikbud, yang kita ketahui bersama itu jumlahnya luar biasa, yaitu 970.410 kuota formasi Bapak Ibu ya. Nah, di rakor teknis nanti itulah akan mendorong Pemda ya, bagaimana berkolaborasi, bagaimana berkonsolidasi antara Pemda untuk memikirkan solusi terbaik pemenuhan kebutuhan untuk formasi P3K untuk peserta pelamar prioritas 1, 2, dan 3, yang mana untuk jadwal rakor teknis yang pertama itu terjadi di Semarang ya. Untuk yang Pemda yang ikut adalah dari daerah Jawa Tengah, dari daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan. Itu dimulai pada tanggal 18 Juni sampai 21 Juni 2022, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan hasilnya nanti baik ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan penempatan ya, penempatan pelamar prioritas yang tidak memiliki formasi di sekolahnya, itu sudah dijelaskan oleh Bu Nunuk bahwasanya nantinya akan terjadi perubahan formasi, yang artinya formasi itu yang akan mengikuti guru honorer yang lolos passing grade. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang di seleksi P3K 2022 ini sudah resmi tidak ada pergeseran antar guru Bapak Ibu ya. Jadi guru induk itu tetap aman di sekolahnya masing-masing. Nah, jadi tidak ada lagi istilah digeser sama pelamar prioritas, karena nantinya di seleksi P3K 2022 itu ada yang namanya perubahan formasi ya, seperti ini. Ada namanya perubahan formasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi nantinya formasi itulah yang mengikuti guru induk, bukan guru induk yang masuk di sekolah lain dan menggeser guru induk yang ada di sekolah tersebut, bukan pelamar prioritas yang menggeser guru induk suatu sekolah, karena nanti formasi yang mengikuti guru yang lolos passing grade, seperti itu ya. Dan kami sudah jelaskan beberapa kali Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita coba lanjut dulu terkait 4 posisi terbaik pelamar ya P3K Guru di tahun 2022. Jadi tentunya ini berlaku dan atau yang menjadi aktornya ini adalah pelamar prioritas 1. Jadi yang pertama, 4 kondisinya. Kondisi yang pertama adalah ini terjadi pada guru THK 2. Artinya guru THK 2 ini sudah lolos PG ya. Nah, jadi guru THK 2 ini sudah lolos PG.
guru THK 2 yang lolos PG yang melamar di sekolah induk ya. Jadi melamar di sekolah induknya dengan asumsi tidak ada guru induk lainnya yang merupakan kategori yang sama, atau melamar di sekolah lain yang tidak bersaing dengan sesama THK 2 passing grade. Nah, tentunya Bapak Ibu coba artikan apa yang kami buat. Asumsinya seperti ini. Artinya seperti ini. Misalkan di sekolah A ya, sekolah A ada guru induknya satu, kemudian formasinya satu. Jadi guru induknya satu, formasinya satu. Guru induknya ini adalah guru THK 2 yang lolos passing grade. Berarti langsung mengisi formasi. Tidak perlu lagi diurut, tidak perlu lagi apalagi digeser-geser, tidak perlu lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi guru THK 2 yang lolos passing grade yang ada di sekolah A ini langsung mengisi formasinya tanpa dites lagi, dan otomatis nantinya akan menjadi ASN P3K. Nah, nah, kejadiannya berbeda jika seperti ini. Misalkan di sekolah A. Misalkan di sekolah A nantinya Bapak Ibu ya. Di sekolah A misalkan ada dua guru honorer ya. Ada dua guru honorer. Kemudian formasinya cuma satu. Nah, kedua guru honorer ini kan posisinya adalah THK 2 ya. Sama-sama THK 2 ya. Sama-sama THK 2 yang lolos passing grade. Berarti ini kategorinya sama kuat. Nah, sedangkan kuota formasi cuma satu. Jadi nantinya yang akan menempati satu slot formasi dulu di sekolah induk adalah diurut berdasarkan nilai dari kedua THK 2 ini. Beda halnya kalau misalkan di sekolah A itu ada dua THK 2 sedangkan formasinya dua. Jadi ini aman karena sama-sama. Jadi THK 2 mengisi yang satu slot formasi, yang satunya juga mengisi satu slot formasi. Nah, begitu juga ketika melamar di sekolah lain, itu tidak bersaing dengan sesama THK 2. Nah, dan formasinya kita doakan supaya lebih banyak dari jumlah pelamar prioritas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi guru THK 2 itu sangat aman ya. Apalagi melamar di sekolah induk dengan asumsi tidak ada guru induk lainnya yang merupakan kategori yang sama, atau bisa ada sama-sama THK 2 tetapi jumlah formasi sama atau jauh lebih besar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kondisi yang sangat aman yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua adalah seperti ini logikanya ya. Guru honorer negeri lolos passing grade ya. Jadi guru honorer negeri yang lolos passing grade ini kalau diurut bersangka kategori penempatan ini masuk dalam urutan kedua Bapak Ibu ya. Jadi guru honorer negeri lolos passing grade ini melamar formasi di sekolah induk dengan jumlah formasi lebih banyak atau sama dengan guru honorer bersangkutan dan tidak bersaing dengan sesama guru induk yang THK 2 atau guru honorer negeri yang nilainya lebih tinggi, atau melamar di sekolah lain yang kondisinya hampir sama. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika misalkan seperti ini logikanya, di sekolah B misalkan ada misalkan satu formasi, ada satu guru honorer induk yang lolos passing grade ya, kemudian formasi yang satu. Nah, secara otomatis nantinya ini langsung mengisi slot formasi tanpa dites lagi, tanpa diurut lagi, karena hanya dia sendiri yang ada di menjadi guru induk di sekolah B dan dia adalah kategori lolos passing grade, guru honorer negeri, masuk dalam kategori prioritas 1. Itu tidak diurut, langsung saja mengisi formasi. Atau misalkan di sekolah B itu ada dua guru honorer induknya, sama-sama guru honorer negeri lolos passing grade, formasinya 2, maka ini aman juga Bapak Ibu ya, langsung keduanya ini mengisi formasi. Beda halnya kalau satu, berarti harus dilihat dulu nilai yang paling tertinggi karena kategorinya sama-sama guru honorer negeri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya begini, seluruh prioritas 1 ketika memiliki formasi di sekolah induknya masing-masing, maka itu auto Bapak Ibu ya, dengan asumsi jumlah formasi yang ada di sekolah induknya itu sama dengan jumlah pelamar atau lebih besar daripada jumlah pelamar, dan kategorinya sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang kedua. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Misalkan guru honorer induk ini tidak memiliki formasi di sekolahnya ya. Misalkan dia tidak memiliki formasi di sekolahnya, berarti dia melamar ke sekolah lain. Itu sama saja aman Bapak Ibu ya. Sepanjang ketika dia melamar di sekolah lain, dia melamar di sekolah yang memang guru induknya itu tidak lulus PG, tetapi tanpa menggeser guru honorer induk tersebut. Nah, seperti itu ya. Atau dia melamar di sekolah lain yang guru honorer induknya itu tidak lolos PG,
dan tidak bersaing dengan pelamar lain yang THK 2. Nah, itu aman, tidak perlu diurut lagi Bapak Ibu ya, sepanjang formasinya lebih besar atau sama dengan jumlah pelamar yang ada. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Lulusan PPG. Nah, ini lulusan PPG juga berpeluang Bapak Ibu ya. Lulusan PPG yang tahun lalu lolos itu prioritas 1 ya, itu melamar di sekolah lain yang menyediakan kuota formasi sesuai serdik ijazah dan tidak bersaing langsung dengan THK 2 dan guru negeri atau jumlah formasi lebih dari jumlah pelamar. Ini aman Bapak Ibu ya. Contoh misalkan di sekolah A. Ada misalkan dua guru induk ya, dua guru induk formasinya 3. Dua guru induk ini adalah THK 2 dan guru honorer negeri, berarti langsung mengisi 2 formasi di sekolah induknya sehingga menyisakan 1 slot formasi. Nantinya lulusan PPG itu bisa mendaftar atau melamar di sekolah A karena masih ada 1 slot formasi yang tersedia. Nah, karena jumlah formasinya lebih dari jumlah pelamar atau minimal sama Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk lulusan PPG ini sangat aman, tidak perlu diurut lagi ya, tidak perlu pengurutan. Kemudian kita lanjut lagi ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, guru swasta. Ini maksudnya guru swasta adalah guru swasta yang lolos PG. Guru swasta yang lolos PG melamar di sekolah induk ya, atau melamar di sekolah lain yang tersedia formasi dan tidak bersaing langsung dengan THK 2 lulusan PPG atau guru negeri honorer negeri. Nah, contoh misalkan di sekolah A itu menyediakan anggaplah 4 ya, ada 2 guru honorernya, formasinya 4. Nah, berarti jumlah formasinya lebih besar daripada jumlah guru honorer induk yang lolos PG. Nantinya guru swasta ini bisa melamar di sini Bapak Ibu ya. Nah, bisa melamar di sini. Berarti itu tidak perlu lagi diurut ya. Beda halnya kalau misalnya seperti ini. Misalkan di sekolah A, guru induknya 1, tetapi tidak lolos PG. Kemudian formasinya 2. Sedangkan yang melamar dari sekolah lain, ini kan guru induknya sudah tidak mengisi formasi ya, karena tidak lolos PG. Ada THK 2, kemudian ada negeri, ada guru swasta. Nah, ada 3 orang guru passing grade yang melamar dari luar sekolah A, yaitu THK 2 dan guru honorer negeri dan guru swasta. Sedangkan formasi cuma 2. Nah, makanya diurut siapa yang mengisi dulu formasi dari ketiga kategori ini. Jadi yang mengisi dulu adalah THK 2. Jadi tersisa 1 slot. Nah, kalau kita berdasarkan urutan kategori antara guru honorer negeri dengan guru swasta, berarti yang berhak untuk mengisi formasi yang kedua adalah guru honorer negeri. Sedangkan guru swasta ini tidak, karena dia kalah di jenis pengurutan. Jadi perlu untuk melamar lagi di sekolah lain. Nah, seperti itu sebenarnya logikanya ya. Jadi guru swasta ini berpeluang juga untuk lolos tanpa diurut sepanjang dia mendaftar di sekolah induk ataupun mendaftar di sekolah lain yang tidak bersaing langsung dengan THK 2 lulusan PPG dan guru honorer negeri. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.